warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Warahmatullahi Sejahtera untuk kita semua. Ya, pertama-tama terima kasih atas waktu yang disediakan. Dan pada pagi ini saya akan menyampaikan naskah akademik untuk implementasi kebijakan penempatan ahli gizi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam rangka menunjang prestasi atlet nasional. Nah, di sini saya bersama dengan Dr. Mirsa, HST Penggalih, di sebelah saya, yang menjadi peneliti utama. Sebenarnya saya tuh lebih banyak sebagai pendamping saja ya, karena memang bidang saya bukan di gizi, saya bukan ahli gizi, saya lebih banyak ahli di bidang kebijakan kesehatan. Nah, sehingga nanti presentasinya itu ada dua pembicara, saya untuk pembukaan dan nanti mengantarkan, kemudian Ibu Mirsa untuk selanjutnya sampai nanti saya kembali ke kesimpulan. Oke. Itu ya, pemirsa ya. Ya. Oke, terima kasih sekali atas waktunya, dan ini kalau kita cermati lebih mendalam ya, apa yang kita teliti dan itu dalam naskah akademik ini, dan tadi Pak Menteri menyatakan hal yang sangat-sangat timing ya, timingnya pas sekali ya, di mana sedang ada RUU sistem keolahragaan nasional ya. Dan tadi saya tangkap dari apa yang dibahas oleh Pak Segmen itu, ternyata betul ya, gizi itu belum masuk ya dalam poin-poin ini, poin-poin undang-undang. Padahal tadi juga saya juga melihat bahwa apa yang disampaikan Pak Dewa Broto tadi menarik ya, bahwa atlet Indonesia itu mungkin gizinya kurang baik atau terlalu banyak. Jadi kalau kita lihat pemain-pemain sepak bola yang divisi primer ya, saya dulu lama di Inggris, sekolah di sana, kalau nonton bola di sana itu memang badannya itu ramping-ramping sampai usia 35 itu juga masih ramping ya. Tapi di kita ini nggak tahu kenapa ya, ketika atlet sepak bola sudah umur 20-an, 25 ke atas itu kok jadi agak obes gitu ya, agak gemuk gitu ya. Nah, apakah karena memang gizi kita itu terlalu baik atau terlalu enak, jadi sehingga dalam masa training misalnya atau di pusat training center itu ya, di pusat training, itu walaupun ada gizi yang disediakan oleh ahli gizi di training center, tapi mungkin tidak enak atau tidak cukup atau bagaimana, atau dan di seberang training center ada restoran bakso mie atau restoran Padang nih, itu mungkin lebih menarik dibanding yang ada di training center ya. Nah, oke, sehingga saya berusaha membantu teman-teman di gizi untuk bagaimana melihat dalam perspektif kebijakan. Sehingga daftar isi dari naskah akademik ini ada bab 1, pendahuluan, mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, dan juga metode pengkajian. Nah, metodenya ini nanti kita akan lihat berasal dari, sebenarnya bukan ilmunya Fakultas Kedokteran ya, tapi dari Fakultas Ilmu Sosial Politik ya namanya. Kemudian yang kedua adalah kajian teoritis, nanti Bu Mirsa akan membahas kajian teoritis mengenai berbagai perkembangan yang ada, dan termasuk yang menarik tadi yang disampaikan juga Pak Segmen ya, mengenai training center di internasional ya, yang betul-betul sangat terjaga ya untuk makanannya. Jadi peran ahli gizi ini jadi satu kunci yang sangat-sangat besar ya. Kemudian bab 3 nanti juga Bu Mirsa, hasil studi implementasinya ini juga akan dibahas berbasis pada kajian PPIT-KON yang nanti disampaikan, dan ada beberapa studi, termasuk studi undang-undang, kebijakan, kemudian studi kualitatif, pusat pelatihan atlet yang sudah menempatkan ahli gizi ya, ini ada beberapa yang sudah, dan kemudian ini sebenarnya, nah ini yang penting ya, kegiatan ini 2 tahun sebenarnya, jadi ini baru tahap pertama, sehingga nanti masih ada rencana studi uji coba ya, penempatan ahli gizi di SKO dan PPLP di Indonesia. Jadi ini sebenarnya masih separuh jalan ya. Kemudian bab 4 penutup dan kesimpulan dan saran yang nanti akan saya sampaikan. Oke, saya akan mulai untuk bab 1 pendahuluan. Nah, ini yang tadi latar belakang yang sangat penting, bahwa masalah gizi atlet itu masih ditemukan di pusat pelatihan atlet seperti PPLP dan SKO. Nah, sekali lagi bahwa ketika bicara gizi itu bisa gizinya itu kurang atau gizinya berlebihan atau tidak tepat ya, sehingga indikator-indikator antropometri atlet itu juga mungkin kurang bagus dibanding yang standar yang nasional dan internasional ini.
Jadi internasional itu penting sekali nih ya, untuk kita pakai sebagai standar. Kemudian berikutnya ada urgensi. Nah ini ada suatu urgensi peran ahli gizi dalam pembinaan atlet sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 63 ya. Ya. Tapi ini implementasinya itu belum optimal. Jadi ini menarik ya. Kalau kita lihat tadi undang-undangnya itu masih belum detail ya. Nah ini jadi satu isu menarik ya dalam konteks undang-undang dan tadi yang timing untuk adanya RUU SKN itu apakah kita tuh maksudnya kalangan kelompok gizi itu bisa memasukkan peran ahli gizi ini dalam undang-undang SKN ini. Karena tanpa ada peran ini ya tadi betul ya bahwa mungkin prestasi kita juga tidak akan kemana-mana ya nih. Oke ya. Nah, kemudian juga dari Undang-Undang Nomor 3 tadi itu belum ada kebijakan operasional tentang penempatan ahli gizi di pusat pelatihan atlet tadi. Nah ini yang menarik ya. Kita lihat pusat pelatihan itu bisa di level nasional ataupun provinsi atau mungkin lokal ya, atau mungkin juga dimiliki oleh swasta. Klub sepak bola swasta juga punya pusat pelatihan. Ini. Jadi banyak sekali pusat pelatihan seharusnya ya. Kalau kita lihat di cabang sepak bola itu liga utamanya atau liga sepak bola itu ada berapa klub itu banyak. Belum liga atau kelompok bulu tangkis, voli. Ini mungkin ada ratusan pusat pelatihannya. Nah, sehingga pertanyaan menariknya apakah ada ahli gizi yang kompeten di sana. Nah, jangan-jangan memang belum ada, karena memang belum ada kebijakan operasional. Oke. Nah, sehingga dari pemikiran ini, kami mencoba untuk mengkaji kebijakan operasional untuk penempatan ahli gizi di pusat pelatihan atlet. Nah, ini yang jadi satu isu yang memang saya sebagai ahli kebijakan itu mensupport teman-teman, Mbak Mirza dan teman-teman untuk melihat apa yang dalam konteks proses kebijakan itu harus dilakukan ya. Nah, intinya ada beberapa tahapan ya, seperti penetapan agenda, perumusan kebijakan, penetapan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Jadi ada suatu proses yang sifatnya itu siklik ya, yang dimana kebijakan itu bukan sesuatu yang mati ya, tapi juga harus kita evaluasi, termasuk kebijakan mengenai penempatan ahli gizi ini ya. Nah, nanti akan disampaikan oleh Bu Mirza mengenai apa hasil analisis kebijakannya atau pasal-pasal yang ada. Tapi yang menarik memang dalam konteks proses kebijakan yang saat ini tadi Pak Sekretaris Menteri menyatakan memang ada penetapan agenda baru dalam konteks SKN ya, Sistem Kesehatan Nasional yang dalam masa RUU ya. Jadi sudah masuk agenda, tapi tadi disebutkan bahwa kalimat atau pasal-pasal mengenai gizi ini belum ada. Nah, sehingga kita harus menyiapkan keperumusan kebijakan ini untuk menangkap isu gizi ini. Sehingga nanti dari pertemuan hari ini, kita tentunya akan memberikan semacam rekomendasi kebijakan untuk mereka yang saat ini sedang memproses, ya tentunya pihak eksekutif, DPR, dan legislatif, pihak eksekutif itu kementerian, dan legislatif, DPR, komisi berapa ya? Komisi olahraga itu ya? Komisi 10 ya? Ya, yang ngerjakan ini ya. Oke. Nah, dengan latar belakang itu, maka tujuan dari naskah akademik ini dan juga laporan kegiatan tentunya bisa kita lihat seperti ini ya. Mengevaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang olahraga ya, dan peraturan pendukungnya tentang kebijakan ahli gizi sebagai tenaga keolahragaan di Indonesia. Kemudian juga nanti Bu Mirza akan mengetahui lesson learn dari pusat pelatihan atlet yang sudah menempatkan ahli gizi sebagai tenaga keolahragaan. Nah, ini yang menarik ya. Jadi kalau ini suatu aturan yang wajib berarti harus banyak ahli gizi yang masuk sebagai tenaga keolahragaan. Jadi tidak gizi yang tanda kutip mungkin spesialis keolahragaan. Kemudian menjabarkan rencana uji coba pilot project yang ini akan dikembangkan pada periode berikutnya, tahap berikutnya. Kemudian juga mengkaji pengetahuan, persepsi, dan sikap Kemenpora RI tentang usulan kebijakan operasional penempatan ahli gizi sebagai tenaga keolahragaan di Indonesia. Dan ini menarik dari pernyataan Pak Dewa Brata tadi ya, ini sebenarnya sudah kelihatan sekali dukungan ya, persepsinya itu sangat-sangat kuat pada ahli gizi sebagai tenaga keolahragaan.
Kemudian juga mengetahui efektivitas dari uji coba. Nah, ini yang nanti kita akan coba lihat, sebenarnya poinnya 1, 2, 3, 4, agak terbalik ini ya. Urutannya 1, 2, 3, 4, 5 ini. Oke ya, jadi mohon dilihat bahwa tujuan ini memang tujuan yang bertahap-tahap ya, jadi tahap kelima nih, agak salah ya. Itu yang menjabarkan rencana uji coba. Dan nanti Bu Mirsa akan menuliskannya ya. Oke, manfaatnya. Nah, tentunya semua penelitian kebijakan seperti ini itu ada stakeholders kunci ya, stakeholders kunci ya, yang tadi disebutkan sebagai ekosistem, pelaku-pelaku ekosistem keolahragaan di Indonesia. Dengan pendekatan ekosistem tadi kelihatan sekali apabila salah satu komponen itu diabaikan, itu berarti ekosistem itu akan pincang ya. Nah, termasuk yang fokusnya pada profesi ahli gizi ini. Nah, sehingga manfaatnya nanti kita harapkan untuk Kemenpora, untuk acuan menguraikan hambatan dalam pendampingan gizi atlet, acuan perumusan kebijakan penempatan ahli gizi di PPLP SKO, kemudian acuan penyusunan SOP ahli gizi olahraga, dan acuan penyusunan buku pedoman penata laksanaan gizi atlet PPGA. Nah, di sini memang Kemenpora kami tempatkan sebagai regulator ya, sebagai pengambil kebijakan nasional mengenai urusan gizi di dalam olahraga ini. Sehingga Kemenpora mempunyai wewenang eksekutif ataupun otoritas yang memang bisa misalnya mewajibkan atau menetapkan standar ya, standar untuk semacam adanya ahli gizi di sebuah training center. Kemudian juga PPLP SKO sebagai pedoman pendampingan gizi atlet melalui buku PPGA dan juga bentuk penerapan pembinaan atlet berbasis iptek keolahragaan. Jadi para pengelola tempat-tempat pelatihan itu ya memang mau tidak mau harus evidence based ya, management system ya. Jadi manajemen mereka termasuk untuk gizi harus berbasis bukti untuk melengkapi apa yang disebut sebagai faktor-faktor pendorong untuk prestasi ini. Kemudian profesi ahli gizi, nah ini sebagai profesional tadi, menambah ruang lingkup kerja di bidang olahraga. Jadi ini kita lihat bahwa gizi itu, saya bukan ahli gizi ya, tapi saya lihat banyak sekali cabangnya ya. Ada gizi perhotelan, ada gizi restoran, ada gizi sekolahan, ada gizi ini ya. Jadi menurut tempatnya ya Mbak Mirsa ya, itu luar biasa. Luas sekali. Nah, cuman kalau terlalu luas, kadang-kadang kita juga tidak fokus pada satu spesialisasi. Jadi saya menjadi ahli gizi S3. S3 itu apa? Semua saya sanggupi. Jadi ya jadi ahli gizi di hotel, ya di restoran, ya di sekolahan, ya di olahraga. Nah, ini yang lama-lama kita harus ada seorang spesialis atau yang betul-betul menekuni mengenai gizi olahraga. Ya, dan nanti ada buku PPGA sebagai pedoman dalam praktik pendampingan. Kemudian untuk institusi pendidikan gizi ya, untuk fakultas-fakultas yang menyelenggarakan prodi gizi itu tentunya bahan kajian akademik dalam pengembangan pendidikan gizi olahraga di Indonesia. Oke, jadi ini minimal ada 4 stakeholders utama ya yang menjadi semacam pilar untuk ekosistem perolahragaan di Indonesia dalam konteks gizi. Nah, metodenya kami menggunakan studi dokumen yang detail, nanti akan disajikan oleh Mbak Mirsa. Kemudian in-depth interview, nah ini yang menjadi isu kunci ketika dalam masa pandemi kita juga menggunakan interview tapi pakai model yang sifatnya daring ya, jadi kita menggunakan teknologi daring, kemudian juga FGD, dan juga studi intervensi pilot project. Nah ini semua dikembangkan dengan dana dari RISPRO LPDP 2020. Tahap pertama ya, ini. Oke. Nah sekarang masuk ke bab 2, saya hand over ke Bu Mirsa, silahkan. Ya. Monggo dipakai. Ya. Jadi kita juga pakai mic-nya harus satu-satu, nggak boleh pinjam-pinjam nih. Ya. Silakan. Oh, ini harus pinjam. Baik, saya melanjutkan dari apa yang tadi disampaikan Prof. Laksono. Mohon izin Pak Rektor dan Pak Sesmen serta Bu Marina karena tadi Pak Laksono maunya ditemani ya. Jadi ini harus saya temani dulu untuk menyampaikan kajian teoritis terkait dengan rencana yang memang sudah kita akan jalankan terkait studi implementasi penerapan gizi sebagai tenaga keolahragaan. Baik, sebenarnya untuk mengembangkan pada kajian teoritis ini banyak hal yang kita telaah, banyak hal yang kita pelajari terlebih dahulu,
utamanya terkait bagaimana sih perkembangan ilmu gizi olahraga di internasional maupun di Indonesia. Nah, memang perkembangannya ini kalau di level internasional berawal dari sebuah riset-riset yang memang berfokus pada bagaimana metabolisme energi yang direspon karena akibat atau aktivitas fisik yang ada. Namun berkembang kemudian menjadi lebih detail lagi terkait fisiologi olahraga, kemudian intervensi gizi yang ternyata memiliki fungsi efektif dalam meningkatkan performa atlet. Nah, sehingga karena di internasional sendiri akhirnya diakui bahwa bidang gizi olahraga ini menjadi sebuah keahlian secara profesional untuk menangani performa atlet, di mana juga sudah menjadi sebuah standing position yang sangat kuat antara sebuah organisasi ahli gizi di dunia dengan sebuah organisasi yang disebut dengan American College of Sport Medicine, sudah berkomitmen bahwa gizi memang menjadi bagian dari sport science untuk menunjang performa atlet. Di Indonesia sendiri juga perkembangannya relatif belum dapat didokumentasikan dengan baik, dan ini adalah dalam rangka kita bersama-sama dengan Kemenpora menyusun sebuah roadmap bahwa gizi ini memang menjadi sebuah cabang keilmuan yang penting dalam menunjang performa atlet. Kemudian untuk dasar hukum ahli gizi sebagai tenaga keolahragaan di Indonesia, sekitar 8 peraturan perundang-undangan yang kita kupas betul, pasal demi pasalnya yang akhirnya bisa memperkuat kita untuk mantap memajukan sebuah naskah akademik kepada Kemenpora RI, dan alhamdulillah juga didukung oleh LPDP RI sebagai dasar hukum nantinya untuk penempatan ahli gizi sebagai tenaga keolahragaan di Indonesia. Kemudian kita juga mengkaji terkait bagaimana proses pembibitan atlet di Indonesia dan peran ahli gizi olahraga di internasional maupun di Indonesia. Nah, ini tadi sudah sekilas saya sampaikan bahwa perkembangannya memang dari tahun 1930 sampai tahun ini di Indonesia sudah ada organisasi profesi di bawah Persagi yang menaungi seluruh profesi ahli gizi di Indonesia untuk bisa mengembangkan profesinya sebagai ahli gizi olahraga dan kebugaran melalui sebuah wadah yang disebut dengan ISNA. Dan di level internasional juga sudah ada beberapa society, International Society of Sport Nutrition, maupun yang di level Asia yaitu dengan Asian Nutrition Society for Sport and Health. Nah, tadi juga sudah saya singgung perundang-undangan atau dasar hukum yang bisa memperkuat kita untuk melakukan advokasi kepada Kemenpora terkait penguatan ahli gizi sebagai tenaga keolahragaan di Indonesia, mulai dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 63 Ayat 1, kemudian Permenkes Nomor 26 Tahun 2003 Pasal 14 dan 17, tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktek tenaga gizi. Kemudian juga ada Permenpora nomor 1684 tahun 2015 tentang persyaratan pemberian penghargaan olahraga. Permenpora nomor 2 tahun 2017 tentang tata cara pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Perpres nomor 95 tahun 2017 tentang peningkatan prestasi olahraga nasional. Permenpora nomor 24 tahun 2017 tentang kriteria dan standar pengembangan bakat calon atlet berprestasi serta pemberian penghasilan dan fasilitas kepada atlet dan pelatih atlet berprestasi. Dan tentunya Kemenpora tahun 2020 telah menerbitkan pedoman standarisasi pengelolaan dan pembinaan PPLP daerah dan SKO. Dan ini juga menjadi dasar hukum kita sebagai ahli gizi untuk bisa menetapkan diri sebagai tenaga keolahragaan di Indonesia. Kemudian untuk pembinaan atlet di Indonesia sendiri, pengembangan bakal calon atlet andalan nasional sebenarnya juga berjenjang. Mulai dari keterlibatan klub-klub olahraga sekolah atau remaja, kemudian sekolah khusus olahragawan SKO dan pusat pembinaan dan latihan mahasiswa PPLM maupun pusat pendidikan dan latihan pelajar PPLP, dan ini semua di bawah peningkatan prestasi dibina untuk menuju peningkatan prestasi olahraga nasional atau PPON.
Nah, untuk peran ahli gizi olahraga di internasional, tadi sudah disampaikan bahwa melalui konsensus bersama antara ahli gizi dan American Sport Medicine itu mengatakan bahwa ada beberapa peran yang harus dilakukan, terutama kemampuan dalam penilaian kebutuhan zat gizi dan praktik dietnya, interpretasi hasil-hasil tes penilaian status gizi, dalam hal ini biokimia dan antropometri, preskripsi diet dan edukasi, kolaborasi dan integrasi dengan semua tenaga keolahragaan, evaluasi dan profesionalitas, serta penyelenggaraan makanan di pusat pelatihan atlet. Nah, peran ahli gizi olahraga di Indonesia sendiri sudah kita rangkum dari berbagai sumber. Yang pertama yaitu dari Permenkes nomor 26 tahun 2013, bahwa nutritionist registered dapat melakukan pelayanan gizi secara mandiri atau berkoordinasi dengan tenaga kesehatan lain. Kemudian juga mengupayakan peningkatan status gizi dan kesehatan masyarakat agar dapat menghasilkan sumber daya manusia, dalam hal ini termasuk atlet yang berkualitas dan berprestasi. Kemudian dalam prakteknya memang di Indonesia tidak semua klub dan pemusatan latihan yang berada di tingkat daerah maupun provinsi ini memiliki ahli gizi. Yang kami potret ada dua memang yang menerapkan ahli gizi dalam training centernya di level remaja, ya, yaitu di PPOP DKI Jakarta dan Asifa Malang, di mana mereka melakukan kegiatan mulai dari memonitor makanan, mengedukasi, mengontrol pengolahan makanan, pembuatan siklus menu, melakukan pendampingan atlet saat latihan, monitoring status gizi, dan konseling gizi. Nah, dari beberapa pendekatan teori yang sudah kita lakukan pengkajian, akhirnya kita melakukan sebuah studi implementasi di mana kita juga melakukannya secara bertahap. Yang pertama adalah terkait dengan gambaran permasalahan gizi di PPLP dan SKO berdasarkan kajian PPITCON tahun 2015 sampai dengan 2017. Kebetulan UGM dipercaya untuk mendampingi PPITCON untuk melakukan pengkajian ini. Kemudian kajian penempatan ahli gizi di SKO Ragunan Jakarta dan Asifa khusus atlet sepak bola. Kemudian kajian kebijakan penempatan ahli gizi di lingkungan Kemenpora. Kemudian hasil studi kualitatif, deskriptif pusat pelatihan atlet yang sudah menempatkan ahli gizi, dan tentunya yang terakhir yang masih menjadi PR nanti di tahun depan merencanakan studi pilot project untuk penempatan ahli gizi di SKO dan PPLP di Indonesia. Hasil dari studi tadi sudah disampaikan juga Pak Sesmen, kemudian Prof. Laksono juga menyampaikan bahwa permasalahan gizi yang kita temukan baik di SKO Ragunan, PPLP DIY maupun di PPLP Aceh yang kita sempat kunjungi selama tahun 2015 sampai dengan 2017, hampir sebagian besar di ketiga tempat tersebut problemnya sama, yaitu menemukan beberapa kasus stunting atau atlet pendek. Tapi juga kita sekaligus menemukan beberapa atlet yang gemuk maupun overweight, dan adanya ketidakseimbangan asupan baik energi, protein, dan karbohidrat, artinya tidak terpenuhinya kebutuhan dia sebagai seorang atlet sehari-hari. Dan yang lebih sangat-sangat tadi dikatakan Prof. Laksono, lebihnya di mana? Ternyata lebihnya di sini, Prof. Berarti mereka banyak sekali mengkonsumsi asupan lemak, ya, dan ini hampir 50, bahkan ada yang 50% lebih mereka memiliki asupan lemak yang berlebih. Kemudian hasil juga dari kajian penempatan ahli gizi di pusat pelatihan atlet SKO Ragunan dan Asifa Malang, memang pada kajian ini kita masih berfokus pada atlet sepak bola. Di sana di tahun 2016 kita juga menemukan bahwa dengan menerapkan, menjaga dan mengatur betul asupan makan, ada banyak indikator yang terkait dengan gizi yang membaik. Nah, sehingga di sini sampai kita temukan bahwa dengan aspek gizi dan lifestyle yang terukur, terjaga, dapat mempengaruhi 69,2% performa atlet tersebut. Nah, kenapa kok cuma 69? Saya bilang 69 bukan cuma, karena itu berarti
terbukti fuel kita sebagai seorang atlet memang dengan memenuhi gizi yang baik. Selebihnya adalah latihan dan mental dari atlet itu sendiri dapat mencapai 100% performa yang diharapkan. Yang ketiga adalah hasil studi implementasi untuk terkait dengan kajian kebijakan penempatan ahli gizi dan studi kualitatif di pusat pelatihan atlet. Ini kita lakukan 2 tahap. Yang pertama melakukan in-depth interview dan FGD bersama Kemenpora RI pada tanggal 4 sampai 14 Mei 2020. Dan kami berhasil menggali banyak informasi. Terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah menjadi informan penting bagi kami dan hadir dalam kesempatan kali ini untuk bisa memberikan wacana kepada kami tentang kebijakan penempatan ahli gizi ini. Kemudian juga kita melakukan studi kualitatif di pusat pelatihan atlet di PPOP DKI Jakarta dan Aji Santoso International Football Academy di Asifa Malang terkait bagaimana penyelenggaraan atau peran dan fungsi ahli gizi di sana pada tanggal 11 sampai dengan 16 Juni 2020. Ya, dari hasil kegiatan tersebut ya kita bisa menggambarkan beberapa aspek mulai dari implementasi kebijakan, kemudian bagaimana persepsi Kemenpora RI terhadap rencana kita ini, gambaran penyelenggaraan gizi serta persepsi tentang peran ahli gizinya di asrama PPOP DKI Jakarta dan Asifa Malang, dan nanti yang akan disampaikan oleh Prof. Laksono terkait saran untuk implementasi kebijakannya nanti. Nah, kalau boleh kita kupas di sana terkait dengan implementasi kebijakan, ada beberapa peran ahli gizi bagi atlet yang sebenarnya sudah memiliki legalitas hukum yang kuat, seperti tadi yang sudah saya sebutkan. Tetapi memang problemnya adalah belum ada peraturan turunan yang bersifat operasional. Kemudian keterlibatan ahli gizi ini juga masih kurang, baik dari segi jumlah maupun peran kerjanya. Dan ternyata atlet memang masih memiliki pengetahuan gizi yang lemah dan kebiasaan makan yang kurang baik. Dan ini yang isu sangat penting terkait dengan keterbatasan anggaran untuk bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas menu atlet. Nah, sehingga memang masih perlu perbaikan sistem food service dengan mempertimbangkan karakteristik cabang olahraga, peningkatan sistem pengawasan catering dan variasi menunya, serta pemanfaatan komoditas lokal. Kemudian terkait dengan hasil FGDID yang berkaitan dengan persepsi Kemenpora, kami menemukan di sini bahwa semua jajaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga ini sepakat bahwa mereka sangat memahami peran ahli gizi ini memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam proses pembinaan atlet. Kemudian Kemenpora juga melalui FGD dan ID menyampaikan menyambut baik dan mendukung kebijakan penempatan ahli gizi di setiap PPLP. Dan tentunya kita harus terus melakukan audiensi dengan pemangku kepentingan lain. Oleh karena itu hari ini kami undang para stakeholder dari kementerian lain sehingga penempatan ahli gizi di PPLP ini benar-benar bisa terwujud. Kemudian yang ketiga, gambaran tentang penyelenggaraan gizi di asrama PPOP DKI Jakarta dan Asifa Malang yang kita dapatkan di sini memang terkait isu food service atau penyelenggaraan makan untuk PPOP DKI karena ini mengacu pada dana APBD, sedangkan Asifa ini karena swasta dia membebankan pada unit biaya living cost siswa. Dan ternyata juga terjadi perbedaan harga makanan yang ditetapkan di dua training center tersebut. Nah, sehingga ini juga akan mempengaruhi outcome-nya kepada performa atlet nanti, dan sistem penyelenggaraan makannya di PPOP DKI ini catering dengan sistem tender atau lelang, tentunya semua ada positif dan negatifnya. Asifa ini memiliki dapur produksi yang dikelola secara mandiri. Ya. Dan sistem penyajiannya ada yang dengan full prasmanan untuk PPOP DKI Jakarta, dan di Asifa ini menggunakan sistem yang kalau lauk dan sayur itu diporsikan, sedangkan nasi masih bebas mengambil. Nah, sehingga lesson learned dari kedua
training center ini kita bisa lakukan perbaikan di mana porsi harus betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan gizi atlet itu sendiri, dan tentunya adanya perbaikan variasi menu yang kontinu dan terus-menerus dievaluasi secara baik. Nah, dan hasil dari survei dari penerimaan food service ternyata memang cukup kompleks. Jadi memang ini menjadi hal yang penting untuk kita perbaiki di dalam menu asrama atlet, ya, karena memang apa yang disajikan ini ternyata belum memuaskan mereka. Dengan beberapa hal yang kita temukan, malam hari masih terasa lapar, bosan dengan menu asrama, dan masih ingin jajan makanan yang dia sukai. Nah, ini sebuah lesson learned yang kita dapatkan dari seorang para atlet di 2 training center tadi. Nah, tentunya edukasi gizi menjadi kunci keberhasilan bagaimana kita bisa membina atlet kita, kemudian bisa membuat mereka disiplin dalam makan, kemudian juga bisa membuat mereka aware baik dari rekomendasi pelatih, ya, ataupun dirinya sendiri, sehingga nanti pemenuhan gizi betul-betul sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang keempat tentang ahli gizi olahraga di asrama PPUP DKI Jakarta dan Asifa Malang, ini memang penting sekali diperhatikan terkait dengan urgensi dari ahli gizi bagi atlet. Ya, ternyata memang sepakat semua pihak bahwa ahli gizi memang menjadi bagian dari sport science itu sendiri untuk menunjang performa, dan tentunya harus memiliki kompetensi spesifik, ya, karena pelatih menyadari betul bahwa mereka memiliki keterbatasan pengetahuan terkait gizi, sehingga apabila ada pendamping gizi yang bisa attach dengan para atlet dan manajerial atau official di sana, ini sangat membantu sekali pelatih dalam menciptakan atlet yang memang handal sesuai yang diinginkan. Sehingga peran ahli gizi yang diharapkan memang kemampuan mereka untuk melakukan asesmen gizi pada atlet, melakukan edukasi dan mengatur kebutuhan gizi sesuai periodisasi latihan dan mengawasi penyelenggaraan makanan. Nah, sehingga dengan adanya ahli gizi kita harapkan bisa meningkatkan kualitas menu, memperbaiki nafsu makan, peningkatan asupan makan dan daya tahan tubuh atlet, serta tentunya perkembangan fisik yang lebih baik. Nah, kemudian yang kelima, ini saran untuk implementasi kebijakan penempatan ahli gizi di PPLP. Ada beberapa hal yang memang disepakati dari hasil diskusi, bahwa kompetensi yang harus dimiliki ahli gizi meliputi 3 aspek, yaitu gizi olahraga, food service, dan komunikasi. Nah, ini penting, tentunya ini menjadi bahan yang bisa diadaptasi para perguruan tinggi yang menciptakan ahli gizi, sehingga nanti di dalam kurikulumnya bisa disesuaikan untuk muatan-muatan ini. Kemudian tentunya masih ada PR-PR lain yang harus kita kerjakan, bagaimana membuat panduan penyelenggaraan gizi pada atlet, kemudian bagaimana standar kerja ahli gizi nanti, dan dukungan sarana prasarana serta kolaborasi dari berbagai stakeholder, dan tentunya implementasi secara bertahap dengan monitoring yang terus-menerus. Ini tadi terkait dengan lesson learned, jadi intinya memang kita sangat membutuhkan ahli gizi tentunya yang bisa diterima dengan baik oleh lingkungan setempat dan mampu menguasai karakteristik cabang olahraga dengan variasi menu, dan tentunya agar mereka bisa bekerja dengan baik maka perlu penguatan legalitas dan standar kerja yang baik sehingga bisa diukur dan dimonitor kinerja dari ahli gizi yang bekerja di pusat latihan olahraga. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan hasil dari kajian yang tadi untuk menguatkan Prof. Laksono dalam hal ini untuk analisis kebijakannya. Banyak sekali poin-to-poin yang kita siapkan sebenarnya yang berhubungan dengan pasal demi pasal yang sudah kita kupas, namun kalau saya buka satu persatu di sini akan sangat banyak memakan waktu, sehingga mungkin nanti pasal demi pasal ini sudah kita tuangkan secara detail di dalam naskah akademik yang tentunya nanti bisa kita pelajari bersama
dan saya berharap dari pihak Kemenpora pun nanti tidak berhenti di sini, bisa ada audiensi sehingga bisa membantu menjadi kontributor dalam penyusunan aturan-aturan yang baru, sehingga pasal demi pasal yang tadi masih ada celah yang perlu diperbaiki, bisa kita perbaiki bersama. Saya kira itu untuk hasil studi implementasinya, dan tadi sudah disampaikan untuk yang terakhir tahun depan, tahun 2021, kita akan menempatkan ahli gizi yang sudah kita lakukan rekrutmen, kemudian pelatihan, dan yang dipilih akan ditempatkan di PPLP dan SKO di Kemenpora selama 6 bulan, dan ini tentunya nanti kita harus ada diskusi lebih lanjut dengan pihak deputi yang membawahi PPLP dan SKO terkait akan ada berapa PPLP yang akan kita plotting untuk pilot project ini, dan tentunya keberhasilan dari rencana studi ini juga merupakan keberhasilan dari Kemenpora untuk mewujudkan sport science di Indonesia. Saya kira itu, waktu saya kembalikan ke Prof. Laksono untuk menyampaikan bagian dari penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Terima kasih. Pemirsa, ya. Jadi sekarang bab 4 penutup ya. Jadi ini sebuah harapan juga atau mungkin kesimpulan ya. Jadi memang kalau kita tadi ya, memang kajian gizi di PPLP menemukan permasalahan gizi atlet, terutama dalam pemenuhan asupan gizi, dan dipengaruhi oleh belum optimalnya pendampingan untuk konsumsi harian atlet. Nah juga ini tadi kita lihat ada data yang kualitatif juga ya, kelihatan sekali bahwa memang masalah budaya makan itu menjadi hal menarik ya. Saya nggak tahu tadi tim sepak bola yang ada di mana, di Korsika, yang tim sepak bola yang ada di Eropa tuh yang tadi itu mereka makan apa ya, atau membawa koki sendiri ke Eropa atau tidak ya? Karena saya pernah membawa tim dokter DIY ke Aceh tsunami ya selama hampir 3 tahun ya. Itu pun ternyata dalam timnya tadi itu harus ada koki ya. Jadi karena orang Jawa pergi ke Aceh itu nggak tahan makan Aceh karena pedas ya. Jadi, sehingga akhirnya kita putuskan ya bawa koki ke Aceh selama 2 tahun. Jadi koki khusus untuk memasak masakan Jawa bagi orang-orang dokter Jawa yang pergi ke Aceh. Nah ini menarik sekali karena kalau nggak makan baik mereka nggak bisa kerja. Nah saya juga yakin ini sama dengan atlet juga ya. Dan kajian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan peraturan pendukungnya ini menunjukkan peran ahli gizi memiliki urgensi tinggi dalam pembinaan atlet meskipun implementasinya belum optimal. Kemudian juga urgensi peran ahli gizi dipahami oleh jajaran Kemenpora, jadi sangat penting, sudah betul-betul didukung oleh upaya implementasinya. Nah, cuman kembali pada kesimpulan yang berikutnya bahwa kajian-kajian yang menunjukkan keterlibatan ahli gizi ini bukan manfaat signifikan jelas ya. Juga ada bukti-bukti bahwa pendampingan gizi atlet efektif bagi asupan zat gizi dan antropometri atlet ya. Jadi poin kelima sudah ada buktinya. Walaupun nanti juga masih akan diperkuat dengan satu semacam uji coba ya, rencana pilot project uji coba penempatan ahli gizi yang dilakukan di 3 lokasi PPLP selama 6 bulan tahun 2021. Nah, ahli gizi yang ditempatkan melakukan pekerjaan sesuai SOP dan pedoman penata laksanaan gizi atlet PPGA yang telah disusun. Nah, ini kesimpulan yang menarik ya, yang poin ke-6 ini memang ada uji coba. Tapi, ada tapinya nih. Ketika kita melihat situasi yang ada, ternyata memang ada semacam saran ya terhadap celah perbaikan tadi. Jadi ada peraturan hukum yang perlu kita lengkapi dengan peraturan pendukung yang lebih operasional. Dan tadi ada suatu celah yang menarik tentang undang-undang RUU SKN ya, yang bisa dimasuki juga ya. Nah, ini rekomendasi ini sangat penting. Cuman tadi kembali lagi pada pertanyaan mengenai apakah rencana pilot project 6 bulan tahun 2021 nanti telat nggak ini untuk beri masukan ke RUU SKN nih. Nah, nih. Sehingga kita harus melihat lagi pada proses kebijakan. Jadi dalam penutup ini memang kita perlu melihat pada apa yang kita sebut sebagai penetapan agenda. Ini contoh dari undang-undang SISN yang saat ini sedang diteliti juga ya. Itu undang-undang SISN itu sudah langsung 7 tahun ya, sampai 2020 ini sudah 7 tahun. Nah,
Nah, ini memang perlu evaluasi ini. Nah, cuman sekarang kriteria evaluasinya itu apakah bisa cocok dengan timingnya DPR untuk menyusun tadi. Ini menarik nih ya. Jadi ketika bicara mengenai saran tentang celah perbaikan tadi, itu satu hal yang sangat kunci itu apakah penelitian ini kita bisa untuk memberi masukan tadi. Karena poin ke-6 yang rencana itu masih agak lama ya, pemirsa ya, tahun depan ya. Saya nggak tahu apakah RUU SKN itu harus jadi tahun ini atau tahun depan ya. Nah ini satu hal yang perlu kita cermati ya. Oke. Nah, sehingga rekomendasi kebijakan, jadi ini perlu kebijakan operasional penempatan ahli gizi di pusat pelatihan atlet. Nah, ini yang menarik kalau kita lihat kebijakan operasional itu sangat kuat kalau diperintahkan oleh undang-undang. Nah, ini. Karena undang-undang itu menjadi semacam regulasi yang tertinggi ya di kita, di bawah undang-undang dasar tentunya ya. Nah, kalau undang-undang SKN-nya itu bisa menempatkan satu kalimat aja bahwa pusat-pusat pelatihan atlet, apalagi level nasional ya, itu harus mempunyai ahli gizi misalnya. Wah, itu akan menjadi satu poin yang sangat penting untuk ya nanti pijakan hal-hal yang regulasi yang lebih bawah. Dalam hal ini misalnya Perpres atau PP, peraturan pemerintah, Perpres, ataupun Permen, Menteri, dan sebagainya ya. Juga bisa untuk menjadi acuan bagi peraturan-peraturan di daerah ataupun peraturan gubernur yang terkait dengan mungkin ada pusat-pusat pelatihan atlet yang ada di otoritasnya pemerintah provinsi ataupun kabupaten kota. Oke ya. Nah, dari ini kita akan melihat rekomendasi ini bisa terus bergulir tentang bagaimana koordinasi antar tenaga olahraga dalam pembinaan atlet. Ya. Dan bagaimana rekomendasi untuk hubungan kerjasama antara UGM dan Kemenpora. Bagaimana anggaran Kemenpora untuk uji coba penempatan ahli gizi, model standarisasi ini, penambahan gizi atlet dan seterusnya, buku pedoman, terus ya sampai satu titik itu ada suatu long term athlete development LTAD framework ya. Jadi ini yang perlu sekali kita kembangkan untuk bangsa kita. Sekali lagi ini semua butuh kebijakan termasuk mungkin juga alokasi dana dekonsentrasi dari pusat Kemenpora untuk daerah dan juga APBD dari daerah untuk pendapatan ahli gizi di setiap PPLP SKO. Dan tentunya juga untuk swasta juga ya, jadi anggaran swasta untuk hal seperti ini. Oke, saya kira ini satu hal yang penting ya untuk kita lihat ke depan. Rekomendasi kebijakan ini memang berpacu dengan waktu juga ya. Jadi kalau kita lambat, kita tuh UGM ya, lambat memberikan rekomendasi, ya mungkin juga akan tertinggal kalau misalnya RUU SKN itu harus disahkan bulan Desember ini. Karena memang DPR pun ditarget untuk dalam tahun ini harus selesai berapa ya. Nah ini yang perlu kita cermati. Oke, saya kira ini untuk MC. Terima kasih sekali atas waktu dan perhatiannya.